Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wika Nasari dengan NIM channel 23028. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu restrukturisasi perusahaan dan holding company yang diampu oleh dosen mata kuliah aspek hukum dalam bisnis oleh Bapak Wirni Eka Putra. Langsung saja. Pengertian dari restrukturisasi perusahaan. Restrukturisasi adalah langkah yang diambil perusahaan untuk mengubah secara menyeluruh aspek keuangan dan operasionalnya. Biasanya ini dilakukan saat perusahaan sedang menghadapi tekanan finansial, kinerja pendapatan yang menurun, beban hutang yang besar, kesulitan bersaing, dan sebab lainnya. Nah, restrukturisasi perusahaan merupakan strategi yang diterapkan oleh perusahaan guna menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Upaya ini mencakup modifikasi dalam operasional bisnis, struktur organisasi, serta revisi strategi yang telah ditetapkan sebelumnya, yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan usaha dan meningkatkan kinerja perusahaan. Manfaat dari restrukturisasi bagi perusahaan ini, yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional, yang kedua, meningkatkan daya saing, yang ketiga, penyederhanaan struktur organisasi, yang keempat, adaptasi terhadap perubahan pasar, yang kelima, peningkatan profitabilitas, yang keenam, pengembang fokus strategis, dan yang terakhir ada mengatasi krisis keuangan atau hutang. Nah, jenis-jenis dari restrukturisasi perusahaan ini, yang pertama ada merger atau akuisisi atau M dan A, yang kedua restrukturisasi organisasi, yang ketiga restrukturisasi operasional, yang keempat divestasi, yang kelima restrukturisasi hukum, keenam restrukturisasi keuangan, dan yang terakhir ada restrukturisasi strategis. Nah, hal yang harus diperhatikan dalam restrukturisasi perusahaan ini, yang pertama adalah proses yang kompleks dan beresiko tinggi yang perlu disiapkan dengan matang. Yang kedua, dalam perencanaan restrukturisasi, perusahaan harus menetapkan tujuan dengan jelas, menyusun strategi yang sesuai, dan mengidentifikasi dampak potensial. Yang ketiga, ada komunikasi yang efektif dengan semua pemangku kepentingan, dan manajemen perubahan yang baik juga tidak kalah penting untuk mengurangi ketidakpastian. Yang keempat, karyawan selaku aset perusahaan juga perlu diperlakukan dengan hormat, yaitu dengan menghindari pemecatan yang tidak perlu dan pertimbangan kepentingan mereka. Yang selanjutnya ada selalu patuhi peraturan hukum yang berlaku dan analisis finansial dengan cermat untuk memahami dampak restrukturisasi terhadap keuangan perusahaan. Selanjutnya ada perusahaan juga perlu mengidentifikasi dengan matang dan mengelola resiko yang terkait dengan restrukturisasi serta menyiapkan rencana mitigasi. Dan yang terakhir ada perusahaan perlu mempertimbangkan kesinambungan bisnis inti selama proses restrukturisasi dan lakukan pemantauan serta evaluasi berkelanjutan untuk memastikan keberhasilan jangka panjang. Yang selanjutnya ada strategi restrukturisasi perusahaan. Yang pertama, diversifikasi bisnis. Yang kedua, pengambil alihan atau akuisisi. Yang ketiga, ada reduksi biaya. Yang keempat, ada peleburan atau konsolidasi. Yang kelima, ada peningkatan teknologi. Yang keenam, penggabungan atau merger. Yang ketujuh, memperbaiki manajemen. Yang kedelapan, pemisahan atau spin-off. Nah, definisi dari holding company. Suatu bisnis yang mengalami pertumbuhan dapat memperluas usahanya dengan memiliki anak perusahaan. Semakin banyak anak perusahaan, maka akan terbentuklah sebuah grup perusahaan dengan satu perusahaan utama sebagai induknya. Holding company atau perusahaan induk adalah sebuah perusahaan yang tidak memproduksi barang atau jasa secara langsung. Sebaliknya, fokus utama dari perusahaan induk adalah memiliki saham pengendali dalam anak-anak perusahaannya. Nah, tujuan dari pendirian perusahaan ini bukanlah untuk menjalankan kegiatan produksi atau menjual barang dan jasa secara langsung, melainkan untuk memiliki dan mengontrol perusahaan lain. Nah, ciri-ciri dari holding company ini yaitu memiliki anak perusahaan, yang kedua memiliki saham di anak perusahaan, yang ketiga mampu mengendalikan anak perusahaan. Jenis-jenis holding company,
Yang pertama, pure holding companies. Jenis perusahaan induk ini memiliki saham pada anak perusahaan dan terlibat minim dalam operasi sehari-hari anak perusahaan. Yang kedua, mixed holding company. Jenis ini memegang saham dari anak perusahaan sekaligus turut aktif dalam operasi dan manajemen anak perusahaannya. Yang ketiga, immediate holding company. Jenis perusahaan ini secara langsung memegang saham pengendali di anak perusahaannya. Yang keempat, ada intermediate holding company, yang dimiliki oleh perusahaan induk lainnya dengan tujuan alasan pajak, mengatur kontrol atas berbagai jenis, atau untuk menyederhanakan struktur organisasi yang kompleks. Nah, sampai sini saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.